Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dr. Gigi Rahmi Harmiati, Residen Ilmu Penyakit Mulut FKG Unpad. Ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Panitia Stabilulungan Dental Education and Promotion 2.1. Ucapan terima kasih juga saya berikan pada pembimbing saya Dr. Gigi Nana Nur Aini, Spesialis Penyakit Mulut. Baiklah, izinkan saya akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul Peran Dr. Gigi dalam Penanganan Lesi Oral terkait nefritis sistemik lupus eritematosa. Sistemik lupus eritematosa adalah penyakit inflamasi autoimun kronis yang mengenai multiorgan seperti mukokutan, muskuloskeletal, dan pembuluh darah, sehingga terdapat beberapa manifestasi klinis. Salah satunya adalah lesi pada rongga mulut, merupakan manifestasi yang paling sering terjadi pada SLE. Seperti diketahui, penyakit ini dapat mempengaruhi sistem organ terutama ginjal. Komplikasi ginjal cukup sering ditemukan pada pasien SLE sehingga dinamakan SLE nefritis. Hal ini dapat dibuktikan secara histopatologis pada beberapa pasien SLE dengan biopsi dan otopsi ginjal. Secara umum, gejala SLE nefritis adalah proteinuria, hipertensi, dan gangguan pada ginjal. SLE nefritis merupakan komplikasi yang paling serius dan memiliki prognosis yang buruk. Beberapa penelitian melaporkan tingkat prevalensi SLE antara 20 sampai 150 kasus per 100.000 orang dalam populasi umum. Umumnya pasien SLE didiagnosis saat usia remaja, paling sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan rasio 9:1,2. Prevalensi keterlibatan mukosa ditemukan sekitar 9-45% kasus. Menurut literatur, wanita lebih sering terjadi lesi oral dengan rasio 2,7 kali lebih besar. SLE etiologinya masih belum diketahui, tetapi faktor genetik, hormonal, lingkungan, dan gangguan kekebalan telah diidentifikasi sebagai elemen dalam patogenesis SLE. Seperti yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, SLE adalah penyakit yang dapat mempengaruhi sistem organ dengan beberapa manifestasi klinis dan manifestasi oral yang paling sering terjadi yaitu lesi diskoid oral, plak sarang lebah, peningkatan plak keratotik, eritema, purpura, petekie, ulkus dengan bentuk tidak teratur, dan selitis. Karena lesi oral merupakan manifestasi yang paling sering terjadi, tujuan dari penulisan laporan kasus ini adalah menjelaskan peran Dr. Gigi dalam penanganan lesi oral pasien nefritis SLE. Selanjutnya, laporan kasus. Untuk diketahui, ibu pasien sudah memberikan persetujuan kasus anaknya untuk dipublikasikan. Pasien perempuan usia 17 tahun dirujuk dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak ke Bagian Ilmu Penyakit Mulut Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Oktober 2020. Pasien mengeluhkan sariawan yang sakit, terutama saat makan, pada hampir seluruh rongga mulut 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien didiagnosis menderita nefritis SLE, hipertensi, dan elevated liver enzyme. Pada pemeriksaan ekstraoral, wajah tampak moonface, terdapat malaras dan pada pipi dan bibir kering. Pada pemeriksaan intraoral, terdapat ulkus dangkal, multiple, bentuk irregular, dasar putih kekuningan, dikelilingi eritem difus, ukuran bervariasi antara 2-5 mm pada mukosa labial atas dan bawah, mukosa bukal kanan dan kiri, serta palatum dan lateral lidah kanan. Pada dorsum lidah terdapat plak putih kekuningan yang dapat diskrep tanpa meninggalkan daerah eritem dan tidak sakit. Pada gusi terdapat eritema pada servikal gigi anterior rahang atas dan rahang bawah membentuk pita. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan klinis, diagnosa oral pada pasien ini adalah manifestasi oral SLE, kuartet tang skala 2 Miyazaki, linear gingiva erythematus et regio gingiva, traumatic ulcer et regio lateral lidah kanan dan bibir bawah. Tata laksana pada pasien ini diberikan terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologinya yaitu OHI-KIE menginstruksikan pasien untuk menggosok gigi dengan menggunakan sikat gigi berbulu halus dan lembut minimal 2 kali sehari. Terapi farmakologisnya berupa kloreksidinklukonat 0,12% yang dibasahi pada kasa untuk membersihkan lidah dan berkumur selama 1 menit 3 kali sehari. Lalu jeda 1 jam berkumur buang dengan racikan prednison dan sukralfat selama 1 menit 2 kali sehari. Anjurkan pasien untuk tidak makan dan minum minimal 1-2 jam setelah pengobatan. Terapi dari ilmu kesehatan anak adalah steroid sistemik dan vitamin. Kontrol pertama, sudah tampak perbaikan pada beberapa lesi oral, tetapi pada lateral lidah dan kanan dan kiri timbul plak putih yang bila diskrep meninggalkan daerah eritem, sakit. Terapi pada saat kontrol pertama ini itu OHI-KIE dan melanjutkan obat racikan prednison dan sukralfat, jeda 1 jam, kulum buang nistatin oral suspension 4 kali 2 mili sehari. 2 minggu kemudian kontrol kedua tampak lesi oral sudah membaik pada beberapa
pada hampir seluruh mukosa mulut, hanya terdapat lesi erosif pada sudut bibir kanan. Terapi saat kontrol 2 ini tetap OHI dan KIE dan daktarin oral gel yang dioleskan tipis pada sudut bibir. Pada saat kontrol ketiga, lesi oral telah benar-benar sembuh, seperti yang terlihat pada gambar, tidak ditemukan lesi oral baru. Pembahasan, pasien ini didiagnosis nefritis SLE yang terdapat manifestasi lesi oral berupa ulser, kandidiasis, dan selitis angularis. Patogenesis ulser pada pasien ini faktor predisposisinya adalah traumatik dan hormonal. Untuk kandidiasis dan selitis angularis, patogenesisnya disebabkan dari penggunaan kortikosteroid jangka panjang menyebabkan sel T menjadi tidak aktif sehingga daerah pungal kiling pada interleukin 17 dan interleukin 22 tidak bekerja. Menggunakan kortikosteroid jangka panjang juga dapat mengaktifkan enzim kalpen dan bertambah banyaknya bakteri Streptococcus oralis sehingga menyebabkan terjadinya infeksi jamur. Pada pasien ini diberikan terapi kortikosteroid topikal racikan prednison dan sucralfate. Mengapa kita dokter gigi memberikan terapi kortikosteroid topikal padahal terapi kortikosteroid sistemik sudah diberikan? Karena dengan pemberian kortikosteroid topikal mempunyai efek langsung terhadap mukosa sehingga penyembuhan dapat lebih cepat. Dan mengapa digunakan racikan prednison dan sucralfate? Karena sucralfate yang mempunyai efek mengcoating atau melapisi permukaan mukosa sehingga diharapkan prednison akan menempel lebih lama pada mukosa oral sehingga bisa memberikan efek penyembuhan dan meminimalisir rasa pahit pada pasien. Selain itu juga diberikan terapi obat kumur chlorhexidine diclofenac 0,12% yang berfungsi sebagai antiseptik dan nystatin oral suspension untuk anti jamur. Kesimpulan, dengan adanya manifestasi oral pada pasien SLE, dokter gigi berperan dalam penanganan lesi oral karena terapi kortikosteroid secara sistemik kurang mampu memberikan efek langsung pada mukosa oral sehingga diperlukan terapi tambahan kortikosteroid topikal yang dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dengan efek langsungnya terhadap mukosa oral. Sehingga jika lesi oral yang terjadi cepat sembuh, asupan nutrisi pasien tidak terganggu. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.